Get the fuck in there! You two got something to say? Di awal film kita diperlihatkan sebuah brankas dan penyimpanan narkoboy. Seorang laki-laki yang bernama Danny yang sedang melakukan patroli. Dia pun akan menghitung beberapa hasil yang telah terjual. Namun tiba-tiba saja sekelompok perampok datang dan melakukan penyerangan. Dengan keadaan terdesak, di mana Danny pun langsung menghubungi seorang laki-laki yang bernama Ignatius. Kita panggil saja Iggy. Namun si Iggy yang sekarang sudah sedikit tuli, dia pun tidak mendengar sebuah telepon. Namun untungnya dia telah menjawab dan akan memberikan bala bantuan. I'm calling the army. Kemudian kita akan diperlihatkan sebuah keluarga di mana mereka ada Raymond dan Alice. Mereka yang sedang mempersiapkan makan malam dengan acara keluarga yang sangat mendalam. Ray dan Alice mempunyai dua anak. Yang pertama adalah Lady Shuban. Dia adalah seorang wanita seksoi. Dan adiknya yang kutu buku, dia yang bernama Henry. Mereka semua sedang merayakan makan malam untuk hari keluarga. Namun tiba-tiba saja, di mana Raymond mempunyai sebuah panggilan telepon mendesak. Don't even say it. What? Sebelum kita lanjut, saya akan membawa kalian semua ke 5 tahun yang lalu. Ternyata di mana Raymond adalah polisi, namun sekarang sedang memutuskan untuk keluar dari polisi karena gaji yang sudah tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Sesuai informasi dari istrinya yang bernama Alice, dia pun telah datang ke suatu tempat untuk bisa melamar pekerjaan. Namun apa yang dilakukannya? Ternyata pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat beresiko. Bahkan tanpa basa-basi, di mana Raymond langsung dihajar. Depends on what? The hell was that? Setelah Ray dites oleh Iggy, dia pun telah lolos dan dia bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya. Entah apa yang telah terjadi, seorang wanita yang bernama Nyonya Michael, kita panggil saja Mickey, mengatakan pekerjaan ini adalah pekerjaan dengan beresiko tetapi gaji yang sangat besar. Bahkan dia bisa mengganti giginya dengan gigi emas. Oh, memang mengerikan sekali. Kemudian Mickey mengatakan pekerjaannya adalah sebagai eksekutor. Awalnya Ray menolak, tetapi pada akhirnya dia menerima. Sorry, I don't do hits. Oh, hey, wait a minute. Here's the $500K a year question. Just remember, try it on. To the rhythm with them, got to give it to them. Midnight off. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang, Ray pun langsung beranjak dari tempat duduknya untuk bisa melakukan pekerjaan. Namun dia pun mengatakan pada anak-anaknya ada tugas dari kepolisian. Tetapi kita mengetahui bahwa Ray sekarang bukan seorang polisi.
Danny! You took your sweet time, didn't you? Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Mickey yang sedang melakukan makan malam sendiri di sebuah restoran. Tiba-tiba saja seorang laki-laki yang bernama Lonnie Costigan, dia adalah musuhnya yang sudah sejak lama, tiba-tiba saja datang di hadapannya. Kemudian Mickey menghubungi Iggy untuk meminta bantuan. Namun sayang sekali situasinya sekarang sudah genting, di mana Mickey yang sekarang sudah terdesak. Hingga pada akhirnya disinilah Mickey langsung dibunuh. That's your right hand. I'll show you ours, my God. Selang beberapa lama kemudian, Iggy langsung mengumpulkan semua anggota dan kelompoknya untuk bisa memberikan sebuah pidato yang sangat mengerikan bahwa pemimpinnya yang bernama Mickey telah dibunuh oleh sekelompok yang bernama Lonnie, di mana mereka pun akan melakukan pembalasan dendam untuk bisa bangkit. We are a better class of criminals. Fucking do. Let's go. Singkat waktu, akhirnya Ray pun telah pulang ke rumah dan membawa beberapa bingkisan hasil pekerjaan sekarang untuk bisa memenuhi semua kehidupan keluarganya. Sang istri tercinta yang telah melihat suaminya telah datang, dia pun langsung memberikan sebuah kue untuk bisa cemilan terlebih dahulu. Kemudian sang istri pun langsung mengatakan akan mempersiapkan tempat tidurnya. Layaknya seperti ayah yang baik, Ray menyempatkan diri untuk datang ke kamarnya Henry. Dia yang sedang membaca buku, memberikan semangat untuk terus belajar. Sedangkan kakaknya Subban, dia pun telah mengunci pintu. Namun pada akhirnya dia tidak mau diganggu, tetapi ayahnya tetap saja sabar untuk menghadapi Subban. Love you. We have a dog. Kemudian sebelum mereka berdua tidur, tiba-tiba saja Alice langsung mengatakan bahwa tabungannya sudah cukup untuk membeli sebuah restoran. Karena Alice yang telah mengetahui pekerjaan suaminya adalah sebagai eksekutor, karena itu adalah rekomendasi dari dirinya. Uang yang telah terkumpul sekarang sudah cukup untuk membeli sebuah restoran mewah. Mereka pun telah senang. Oh, wow. I'm so excited. All right. Namun keesokan harinya, di mana Ray masih bingung terhadap apa yang telah terjadi karena dia tidak bisa pergi begitu saja, mengatakan kepada Danny bahwa ini adalah hari terakhirnya dan akan keluar dari kelompok Iggy. Today's my last day. Alice and I have saved up, finally. I'm proud of you, brother. Kemudian tiba-tiba saja Ray langsung ditelepon oleh pihak sekolah karena Lady Subban telah melakukan pertengkaran di sekolah. Dia pun langsung menjemputnya. Seorang guru pun langsung datang kepada Ray untuk bisa memberikan sebuah edukasi dan memberikan sebuah arahan kepada sang ayah, di mana Lady adalah orang yang mempunyai sebuah watak sangat kasar. Bahkan dia telah menghajar salah satu murid dari tempat ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh gurunya, di mana Ray tidak peduli dan dia langsung pergi. Let's go. Come on. I don't care what the sister says. I want some ice cream. Selang beberapa lama kemudian, Ray pun langsung datang bersama Alice yang tiba-tiba saja sudah membeli restoran tersebut. Namun Ray pun langsung membawa Alice ke belakang untuk melakukan obrolan yang sangat serius bahwa ini terlalu cepat karena pekerjaan Ray sangatlah rumit sekali. Bahkan dia telah terkait dengan para musuh-musuhnya, jadi harus waspada. Mr. Charlie, Iggy. Singkat cerita, akhirnya Ray pun langsung berbicara kepada Iggy. Dia ingin keluar dari kelompok. Namun tiba-tiba saja Iggy mengatakan itu pasti tidak bisa. Stop. Everyone, you all work for me now. Sungguh tanpa diduga, ternyata Lonnie yang sekarang sudah mengendalikan Iggy mengatakan semua anggotanya sekarang bekerja kepada Lonnie. Singkat waktu, perbincangan pun semakin panas setelah Lonnie pergi, di mana Danny pun langsung mengatakan kepada Ray bahwa seorang yang bernama Lonnie adalah orang psikopat dan kejam dan menceritakan tentang masa lalu. I need to become
a little boredom of seeing mommy and daddy being... And where is this kid now? You're like, hey, last one's word. Right? Singkat cerita, akhirnya Ray pun langsung dipanggil oleh Lonnie untuk bisa diberikan sebuah keterangan dengan alasan katanya bahwa Ray akan keluar dari kelompok ini. Tetapi sayang sekali Ray yang tidak akan pernah melepaskan satu orang pun, karena kalau misalkan dia dilepaskan, semua orang pastinya ingin keluar, dan dia pun mempunyai sebuah masalah. We don't pay you to care. You can fuck off now. Setelah keluar dari ruangan Lonnie, akhirnya Ray pun langsung dibawa oleh Iggy untuk bisa diberikan sebuah pengertian. Akan ada sebuah jalan untuk bisa keluar dari kelompok ini. Satu-satunya jalan adalah membunuh tangan kanannya Lonnie. Dia adalah Antonio. You wanna get out of this? Come on. Look, was Antonio in the room? I say, it's a deal. Done deal. You kill Antonio. Kemudian situasi pun semakin rumit, di mana dia melihat seorang laki-laki yang bernama Antonio. Itulah target yang harus dibunuh oleh Ray untuk bisa keluar dari kelompok ini. Sedangkan di sisi yang lain kita melihat Alice yang telah melakukan transaksi dan membeli restoran tersebut, melakukan hubungan telepon kepada Ray selaku suaminya bahwa ini adalah kabar baik bahwa kita akan menjalani hidup yang baru. Tetapi Ray mengatakan dia harus menyelesaikan satu pekerjaan lagi untuk bisa keluar dari kelompok ini dan menghabisinya. Singkat cerita, ketika tengah malam, kita melihat bahwa Antonio yang sekarang sedang mendugem di sebuah klub malam. Tiba-tiba saja tanpa sadar bahwa Ray langsung menghajar. Take another step and you're dead. Tell Lonnie I'm out. Kemudian, di mana Lonnie yang telah mendapatkan sebuah kabar bahwa Antonio telah dibunuh oleh seseorang, akhirnya situasi pun semakin gembar dan semua anggotanya telah dikerahkan untuk memburu Ray. Sedangkan di sisi lain, Ray yang baru saja pulang ke rumah, dia pun langsung diberikan sebuah kecupan yang sangat indah oleh istrinya, dibawa ke dalam kamar. You look so tired. Namun tanpa disadari oleh Ray, jaketnya yang berada di luar ditemukan oleh Lady. Dia pun langsung mengatakan kepada ayahnya ada seseorang yang sedang menelepon, dan dia mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat terdesak. Singkat cerita, akhirnya Ray pun langsung membuka sebuah berangkas, mengambil dua pistol, dan di mana ternyata ini adalah penyerangan dari Lonnie. Singkat cerita, Ray yang sekarang sedang merenung, anak-anak yang telah mengetahui bahwa dia telah menghajar dan membunuh seseorang di dalam rumahnya. Danny pun langsung datang ke sebuah tempat di mana restoran yang telah dibeli oleh Alice. Mereka pun langsung dikatakan bahwa sekarang di mana Ray bukan polisi lagi. Tengah-tengah perbincangan yang sangat panas, tiba-tiba saja sekelompok datang. Sungguh tanpa diduga, penyerangan pun terus berlanjut. Danny mengatakan kepada Ray bahwa dia harus keluar dari kota ini. Biarkan dia sajalah yang akan menghadang semua orang. Namun ketika Ray akan pergi, tiba-tiba saja dia tertangkap. Hey. Singkat cerita, Ray dan Alice telah ditangkap oleh Lonnie. Ternyata semua yang telah dilakukannya itu adalah pikirannya dari Iggy, membuat Ray telah terjebak. You set me up. Out of my seat, Ken. Yeah. Hello, Mama Bear.
Entah apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja Lonnie langsung mengatakan bahwa dia telah kenal dengan Alice. Dia adalah seorang wanita yang telah bekerja sejak lama sebelum Ray dan Alice bertemu. Mengatakan apa yang telah terjadi, di mana mereka berdua pun langsung tercengang. Namun ternyata Alice lah yang telah menghilangkan satu mata. Mendengar semua pernyataannya, di mana Ray tidak percaya bahwa istrinya adalah seorang pembunuh. Namun tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah kunci yang telah diberikan oleh Iggy. Ternyata dia mempunyai sebuah rencana bersama Alice untuk bisa menghajar Lonnie, di mana dia adalah seorang mafia yang telah merenggut semuanya. Singkat cerita, dalam perbincangan yang sangat panas, Alice terus saja mengulur waktu untuk bisa membuka borgol yang ada di tangannya, karena dia telah mengetahui bahwa rencana ini sudah kunjung lama. Lalu tiba-tiba You don't leave until the job. Get the fuck in there! You two got something to say? Take this. I'll get the kids. Sungguh mengerikan sekali. Alice, seorang ibu rumah tangga, menghajar semua orang dengan membabi buta, di mana sang anak-anak tercinta baru saja ditemukan oleh Ray dengan keadaan baik-baik saja. Tiba-tiba saja sang ibu pun langsung datang mengatakan minta maaf kepada semuanya apa yang telah terjadi. Dan Alice pun langsung mengatakan kepada Ray untuk bisa mengakhiri ini semuanya, untuk bisa mendapatkan hidup yang sangat normal. Bahkan kita sudah mencapai puncak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi kalau Lonnie masih hidup, kita semua pasti akan diburu. Maka yang jadi pertanyaan adalah, kita sendirilah yang akan memburu Lonnie. No more running. Okay, we finish this. Akhirnya Ray telah setuju dengan Alice untuk bisa melakukan pemburuan balik, di mana Lonnie adalah orang yang harus dibunuh sekarang juga. Namun di sisi yang lain, Iggy yang telah melihat temannya yang sudah terkapar, dia pun langsung marah besar. Di dalam hatinya ingin melakukan balas dendam, membawa senjata berat. Hell is having a sale on asshole. All right. Oh, good job. Kemudian Alice langsung mengatakan kepada Ray, karena Lonnie telah membunuh kedua orang tuanya, ini adalah waktunya selama 10 tahun yang lalu kita harus melakukan balas dendam. Sungguh brutal sekali. Akhirnya Lonnie pun telah mogat. Anak-anak yang telah dilindungi oleh Iggy, akhirnya mereka telah selamat dan telah bertemu kembali dengan Ray dan Alice sebagai orang tua mereka. Di mana Lady dan Henry pun langsung mengatakan apakah si ayah ini adalah John Wick, sehingga mengajar semua orang. Lion Jin.
Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Akhirnya restoran pun telah dibuka. Semua orang pun sangatlah senang. Namun tiba-tiba saja sekelompok orang telah membawa senjata. Lalu tiba-tiba ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Bagaimanakah para tanggapan penonton setia ke GC? Silahkan tulis saja di dalam kolom komentar. Satu keluarga yang telah kekurangan uang, bahkan Raymond adalah seorang polisi. Gajinya tidak cukup untuk bisa mengkuliahkan kedua anaknya. Hingga pada akhirnya Ray telah membuat sebuah keputusan bersama Alice untuk bergabung bersama kelompok mafia. Dan Ray pun telah menjadi seorang eksekutor. Memang mengerikan sekali. Walaupun seperti itu, tetapi gajinya bisa membeli semua apapun. Singkat cerita, dalam pekerjaan tersebut, dia pun mempunyai sebuah masalah ketika uang sudah terkumpul. Dia pun telah menjadi seorang pemburuan dan diburu oleh seorang bos mafia. Dan ini adalah kehidupan yang nyata. Memang mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.